Ya baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia Pagi ini? Dan tentunya masih bersama saya Muhammad Andriasa. Dan pada edisi kesempatan hari ini kita sudah kehadiran dua narasumber langsung. Nah pemirsa, kita kali ini akan berbicara berkaitan agar menjaga imun tubuh ini agar tetap bugar di kala berpuasa. Tentunya untuk di kesempatan hari ini sudah bergabung bersama Dr. Upik ya, betul. dan juga Mas Jo. Nah baik, untuk Dr. Upik mungkin yang pertama ini dok. Ini kita berbicara tentang puasa di mana satu pekan lagi kurang lebih satu pekan lagi ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana banyak sekali masyarakat ini akan melaksanakan ibadah puasa. Betul. Nah ini dok pertanyaannya, biasanya dok kalau puasa itu kan kita tuh kadang suka lemes gitu dok. Bener, iya. Ya bener nggak sih? Suka lemes terus juga ngehadapinnya juga males-malesan lesu gitu. Itu bener. kenapa ya dok ya kalau puasa suka lemes gitu? Jadi selama puasa itu Mas Andri, selama puasa itu pola makan kita berubah. Pola makan kita berubah, kita membatasi asupan makanan dan cairan lebih dari 12 jam. Sedangkan aktivitas kita dari pagi hingga sore seperti biasa, masih banyak. Ditambah lagi malam hari kita harus ibadah sholat tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penyesuaian pola makan yang tepat pada saat puasa itu penting untuk menjaga tercukupinya gizi dan nutrisi serta cairan saat puasa. Apalagi terutama pada saat sahur nih, karena benar karena orang saat sahur tuh kadang suka lalai, mereka lebih fokus ke buka puasanya, mereka lebih jor-joran ke buka puasanya. Sahur tuh dianggap remeh, padahal itu sangat penting banget gitu. Wah ternyata sahur juga ini sangat ini ya, dalam maksudnya porsi makan sahur ini sangat membantu sekali nih. Salah satunya harus diperhatikan juga ya dok ya. Yes. Nah terus seperti apa sih dok ini pola makan yang harus kita makan nih ketika saat sahur ini? Jadi sahur itu adalah waktu makan sebelum dimulainya puasa sehari-hari. Jadi makanan sahur yang tepat adalah makanan sahur dengan komposisi seimbang. Seperti tadi saya katakan, sebagian besar orang itu nggak terlalu memperhatikan masalah sahur. Mereka suka malas-malas nyiapin sahur tuh. Mereka kalau sahur tuh yang penting kenyang aja. Yang penting kenyang sih, bener iya, yang penting kenyang aja tanpa memperhatikan komposisinya gitu. Komposisi sahur yang baik adalah komposisi makanan yang seimbang. Komposisi makanan yang seimbang ini makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian protein, kemudian serat, dan nggak kalah penting juga asupan cairannya. Oh iya, asupan cairan juga ya, betul sekali ya. Kadang sih memang benar sekali sih kata Dr. Upik tadi ya, ketika sahur itu kita sukanya jor-joran juga, tidak memperhatikan asupan-asupan yang akan kita makan nanti. Padahal itu sangat penting sekali ya buat salah satunya cairan tubuh juga gitu ya dok ya. Dulu bisa. Nah, terus dok kalau untuk dari minuman sendiri, kadang aku kalau sahur itu kan biasanya nggak lengkap tanpa kopi dok gitu ya. Biasanya aku sahur tuh. Iya, tuh cowok tuh sering tuh biasanya, ya. Kalau sahur tuh aku biasanya. Kalau nggak minum kopi rasanya kurang afdol ya. Mantap gitu dok biasanya gitu. Iya. Itu sebenarnya bagus nggak sih dok kalau misalkan harus mengkonsumsi kopi atau teh dan lain sebagainya? Nah, iya saat puasa tuh jadi pemirsa Badar TV ya, kita tidak disarankan minum minuman yang mengandung kafein. Kenapa? Karena kafein ini mempunyai sifat diuretik. Diuretik itu artinya menarik cairan. Menarik cairan dari dalam tubuh sehingga kita lebih sering buang air kecil. Ya, karena dia bersifat diuretik, menarik cairan, mengeluarkan cairan melalui urin, melalui buang air kecil, sehingga kita berpotensi kehilangan cairan lebih banyak, sehingga kita berpotensi terjadi dehidrasi karena kurang cairan, seperti itu. Karena sering kencing-kencingnya itu karena efek diuretik dari kafein. Oh, jadi itu ya penyebabnya ya. Pantes ya, aku kalau misalkan pas lagi puasa pas tahun kemarin tuh banyak sih sebetulnya jujur ya mengkonsumsi teh dan kopi itu biasanya harus ada gitu. Tapi itu ternyata pas di pagi harinya itu benar kata dokter itu lebih membuang banyak cairan. Ya, jadi pengen buang air kecil terus kan. Kalau buang air kecil terus jadi gampang haus kayak gitu. Iya, sebaiknya ya kalau untuk sahur hindari minuman-minuman berkafein. Iya, kopi, teh hindari. Kalau memang sudah edik banget ya kalau mau pas saat buka. Iya benar. Kalau buka kan kita bisa mengganti cairan yang kita keluarkan kapan saja seperti itu. Kalau sahur hindari
deh. Hindari ya berarti. Bener, Berarti iya aku- daripada nanti lemes Bener, yangnya. berarti mulai puasa ini nih aku harus menghindari. Terus dok nih, ini minuman yang harus kita konsumsi nih yang seperti apa nih tentunya dok? Iya, gini ya, pada saat puasa, tubuh kita kan membatasi asupan cairan nih. Kita membatasi asupan cairan dari kurang lebih dari 12 jam. 12 jam. Kita boleh minum kembali nanti saat puasa. Jadi ini kan beresiko terjadi dehidrasi. Nah, kita disarankan minum minuman yang mengandung air dan ion. Karena tubuh kita tuh sebagian besar terdiri dari cairan. Cairan betul. Lebih dari 60% tubuh kita itu terdiri dari cairan yang tersebar di seluruh tubuh. Nah, cairan tubuh kita itu nggak hanya terdiri dari air doang, nggak hanya terdiri dari air aja. Cairan dalam tubuh kita itu terdiri dari air dan ion, seperti itu. Jadi, kita disarankan saat puasa itu, terutama saat sahur, maupun buka, mengkonsumsi minuman yang mengandung air serta ion. Ion, Supaya ion ini fungsinya untuk menjaga cairan tubuh. Menjaga cairan tubuh, betul sekali. Nah, ini berbicara tentang ion nih pemirsa ya, berbicara tentang ion. Kita akan tanyakan mungkin nih sama Mas John yang lebih paham nih. Jadi pemirsa juga banyak yang belum tahu sih apa sih itu dari ion itu sendiri, Mas John. Oke, baik. Terima kasih Mas Andri. Ion itu adalah garam-garam mineral yang secara alami terkandung di dalam cairan tubuh kita. Jadi pada dasarnya ion itu sudah ada di dalam tubuh kita, gitu. Nah, ketika sedang sahur ya seperti kata Dokter Upik tadi, disarankan mengkonsumsi cairan yang mengandung air dan juga ion. Nah, fungsi ion di sini tuh tadi adalah mengikat cairan tubuh supaya mampu bertahan lebih lama dalam tubuh, gitu. Dengan elektrolit yang ada di elektrolit atau ion ya, ada komposisi garam yang sifatnya mengikat cairan tubuh. Nah, itulah fungsi ion itu tadi. Itulah ya, Ya. Jadi itu definisinya sendiri ya. Dok? Definisinya, Betul. ion itu sudah ada. di Sudah ada dalam cairan tubuh kita ini sudah ada. Nah, terus dok kalau misalkan berbicara tentang minuman nih, minuman yang banyak sekali mengandung ion itu minuman apa nih, Mas? Oke, ya tentunya minuman Pocari Sweat merupakan minuman yang mengandung ion lengkap, ya, yang mampu membantu menahan cairan lebih lama di dalam tubuh kita. Ya, dengan komposisinya juga memang sudah dibuat sedemikian rupa mirip dengan komposisi cairan tubuh. Ya, ada air dan juga elektrolit yang tentunya sangat berguna untuk tubuh kita, terutama nih saat di bulan puasa. Bulan puasa betul. Tapi pada saat sahur ya, gitu. Jangan minumnya nanti, supaya kuat, minumnya siang aja. Batal dong. Batal ya kalau itu mah. Jadi memang untuk minuman sendiri ini kalau misalkan pemirsa di rumah ingin banyak sekali mengandung ion juga tubuh ini ya, ini Pocari Sweat nih solusinya nih, Dok. Ya, Prof ya. Maksudnya Mas ya. Jadi ketika sahur ataupun pas buka puasa ini Pocari Sweat nih salah satu solusinya. Nah, ini berbicara tentang puasa nih, Mas Jo. Biasanya kan puasa itu kan banyak sekali anak-anak yang masih belajar dalam puasa salah satunya. Nah, ini aku mau tanya dulu awalnya ini Pocari Sweat ini aman nggak kalau misalkan diminum oleh anak-anak gitu? Oke, baik. Pocari Sweat itu aman dikonsumsi di usia 1 tahun ke atas. Ya, kenapa? Di usia anak juga kan mereka tetap aktif ya, melakukan kegiatan. Yang notabene juga anak itu cenderung lebih mudah mengalami yang namanya dehidrasi. Ya, secara komposisi cairan tubuh juga di anak itu lebih tinggi. Lebih banyak. Betul. Ya. Itu jadi di usia 1 tahun ke atas itu sudah bisa minum Pocari Sweat. Karena kenapa? 0 sampai 6 bulan itu adalah ASI eksklusif ya. Wajib. Sesuai anjuran pemerintah itu tetap kita dukung. Jadi untuk 1 tahun ke atas, usia remaja, dewasa, lansia bisa konsumsi. Bisa dikonsumsi ya. Aman Berarti ya, Mas, aman ya? berarti ya, Aman aman ya. untuk anak-anak sendiri. Nah, baik Mas, berbicara tentang aman nih. Ini aman juga nggak kalau misalkan si pemirsa di rumah nih ada yang memiliki penyakit mah atau apa Asam gitu, lambung, ya. asam lambung dan lain sebagainya gitu. Ini aman nggak buat dikonsumsi buat mereka? Apalagi kan pas puasa gitu ya, Ya. perutnya masih ibarat kata ya masih kosong gitu, belum diisi nutrisi-nutrisi yang lainnya. Kalau misalkan kita langsung mengkonsumsi Pocari Sweat ini, gimana tuh? Aman gitu? Oke.
Pada dasarnya Pocari Sweat itu aman dikonsumsi, baik yang punya asam lambung ataupun tidak punya asam lambung, apalagi gitu ya. Ya, jadi memang di dalam kandungan Pocari Sweat itu memang ada kandungan asamnya. Tetapi ada komposisi elektrolit lain seperti natrium, kalium, magnesium itu ketika kita konsumsi dalam cairan tubuh kita itu akan justru dia menghasilkan sifat basa di dalam tubuh. Sifat basa. Gitu. Jadi memang secara komposisi itu memang sudah didesain sedemikian rupa, gitu. Jadi aman untuk penderita mah. Dan satu hal untuk penderita atau yang punya asam lambung biasanya itu ya, sensitivitasnya itu tergantung pada masing-masing ya. Jadi kalaupun misalkan saya khawatir nih daripada nanti takutnya nih ya, belum tentu yang kita takutkan itu benar-benar seperti itu kan gitu. Mungkin lebih bagus untuk makan terlebih dahulu atau diawali dengan makanan ringan atau makan ringan ya, baru sehabis itu bisa mengkonsumsi Pocari Sweat ini. Iya, apalagi nih misalnya saat sudah berbuka puasa ya. Kan pasti kan biasanya ini tajil terus makanan lain-lain. Benar. Habis itu minum Pocari Sweat untuk menggantikan kurang lebih 12 jam puasa itu. Jadi untuk ibaratnya recovery cairan tubuh. Rehidrasi. Dehidrasinya. Betul. Dok, selain itu dok, aku juga mau nanya lagi. Sebetulnya pas kita puasa itu berapa sih cairan yang terkuras di dalam tubuh manusia ini gitu kalau pas lagi puasa gitu? Iya, gini ya. Jadi kebutuhan cairan kita tiap hari dengan aktivitas kita seperti biasa itu kurang lebih 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan. Berarti kurang itu ya untuk cairan sendiri. Kurang lebih segitu gitu. Jadi ya usahakan di saat puasa kita minum air putihnya ya taruhlah misalnya beratnya 50 ya? Iya kan, misalnya kebutuhan cairan kita 50 cc per kilogram berat badan per 24 jam, yaitu 2.500, taruhlah 30 sampai 50 cc ya tadi kebutuhan cairan, taruhlah 2.000 itu artinya 8 gelas. Satu gelas kan 250 cc ya. Jadi 8 gelas. Ya sejumlah itu cairan yang hilang, yang wajib kita ganti dari minuman, dari makanan, dari buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, Mas Jo, mungkin ketika untuk mengganti cairan tubuh yang hilang ini mungkin solusinya ini juga ya, Pocari Sweat juga ya? Ya, komposisinya sudah pas disesuaikan dengan kebutuhan cairan tubuh kita ya. Yang apalagi pas aktivitas berpuasa ini kan banyak sekali ya teman-teman yang aktivitasnya kerja dan lain sebagainya. Iya, sedangkan kita harus membatasi konsumsi cairan selama lebih dari 12 jam ya Mas Andri ya. Betul. Dan intinya memang dari Pocari Sweat ini kalau untuk dikonsumsi sangat aman sekali ya, dan bisa menggantikan cairan tubuh kita yang hilang sehabis puasa itu juga nantinya. Nah, mungkin untuk Mas Jo nih dari Pocari Sweat, adakah harapan kepada pemirsa di rumah Mas Jo? Oke, untuk pemirsa Badar TV tetap jaga kesehatan ya untuk semuanya. Cukupi kebutuhan cairan tubuh saat sahur ya, untuk memaintain cairan tubuh pada saat melakukan ibadah puasa, dan konsumsi Pocari Sweat setelah berbuka puasa ya, untuk merecovery atau mengembalikan cairan tubuh yang hilang saat kurang lebih 12 jam saat puasa. 12 jam saat puasa. Ya, betul. Jadi itu ya Mas harapannya. Baik, Mas Jo dan Dr. Upik, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Andri atas kesempatan waktunya untuk di pagi hari ini telah berbincang bersama kita semua, bersama pemirsa Badar TV tentunya di acara Indonesia Pagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mas. Amin. Buat pemirsa Badar TV semua. Dan tentunya pemirsa di rumah harus tetap menjaga kesehatannya juga, dan juga asupan nutrisi yang sangat bagus itu harus dijaga. Apalagi dalam cairan tubuh kita harus tetap dijaga dengan Pocari Sweat. Dan pemirsa, tentunya kita akan kembali lagi seusai jeda pariwara berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di Indonesia Pagi.